Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami dengar dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu, lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Servus Servorum Dei, abdi para abdi Allah. Begitulah Paus Gregorius menyebut dirinya. Sebutan ini juga menjadi sebuah julukan bagi jabatan Paus di Roma. Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati Santo Gregorius Agung. Paus, pujangga gereja, berasal dari keluarga terhormat, kaya, dan terdidik. Ahli hukum yang menjadi senator dan prefek kota Roma pada usia 33 tahun. Memilih hidup bertapa setelah ayahnya meninggal. Hidup sebagai pelayan Allah keras dan disiplin, sederhana, dipilih jadi paus melayani gereja dalam aneka kesulitan. Menulis banyak tulisan yang indah, mendalam, dan membarui liturgi. Kekuasaannya sebagai paus dijalaninya dengan sikap berpegang pada kuasa Tuhan yang melindungi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita terkagum-kagum dengan seseorang yang memiliki kuasa yang besar atas hal-hal yang dipercayakan kepadanya? Seperti layaknya pribadi Santo Gregorius Agung. Kuasa dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan, keahlian, sumber daya, atau otoritas. Alkitab mengajar bahwa kuasa orang Kristen berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Allah adalah sumber tertinggi kekuasaan. Segala kuasa datangnya dari Dia dan tergantung padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan pada hari ini ingin memperlihatkan kepada kita mengenai betapa hebatnya kuasa Allah dalam kehidupan umatnya, terutama bagi mereka yang percaya. Injil Lukas coba membawa kita kepada Allah yang benar, kudus, dan penguasa segalanya di dalam diri Yesus. Lukas mengisahkan bahwa Yesus menunjukkan kuasa dan wibawanya dalam setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Semua orang di dalam sinagoga itu takjub.
Di dalam sinagoga juga terdapat seorang yang kerasukan roh jahat. Roh jahat itu merasa tak berdaya di hadapan Yesus. Sedangkan dalam bacaan pertama, Rasul Paulus membuat pembedaan jenis roh yang diaplikasikan pada Allah dengan rohnya yang kudus, pada manusia dan dunia yang berdosa. Roh itu menunjukkan relasi yang intim, menghasilkan pilihan-pilihan hidup, kasih, dan pemikiran-pemikiran. Roh dunia dan si pendosa tidak boleh menutup dirinya di hadirat Tuhan. Justru dengan sabda Yesus akan mampu membukanya. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang beriman seharusnya terbuka, siap untuk mempelajari pikiran-pikiran Tuhan. Roh Tuhan akan merembes masuk dan menguasai hidup manusia. Di sini terjadi dialog penuh kasih antara Allah dan manusia. Roh Kudus menguduskan roh manusia yang tidak sempurna menjadi sempurna. Roh Kudus menjadi kuasa kasih yang mempersatukan manusia dengan Tuhan. Pertanyaan refleksinya, sudahkah kita berpegang dan percaya akan kuasa Tuhan? Tuhan memberkati. Ya Allah, Tuhan kami sadar bahwa kami manusia yang berdosa dan kurang percaya. Kami mohon dalam terang sabda-Mu untuk dapat selalu berpegang dan percaya akan kuasa-Mu dalam hidup kami, agar kami dapat dihindari dari kuasa-kuasa jahat dalam kehidupan ini. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.